Pak Dudung adalah seorang pria paruh baya yang dikenal tangguh di desanya. Ia tinggal bersama istri dan 2 anaknya di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu di kaki gunung. Kehidupan keluarga mereka sederhana, bergantung pada penghasilan Pak Dudung sebagai penebang kayu. Namun, pekerjaan itu tidaklah mudah. Selain menghadapi bahaya alat berat dan medan terjal, ia juga harus melawan mitos dan cerita menyeramkan yang melingkupi hutan tempat ia bekerja. Hutan itu oleh penduduk setempat disebut hutan larangan. Tempat yang diyakini dihuni oleh makhluk gaib. Meski demikian, bagi Pak Dudung, cerita itu hanyalah bualan belaka. Kebutuhan untuk memberi makan keluarganya lebih mendesak daripada rasa takut terhadap kisah-kisah yang ia anggap tak masuk akal. Pagi itu, seperti biasa, Pak Dudung bangun sebelum matahari terbit. Ia menyiapkan peralatan, termasuk kampak, tali, dan bekal makan siang yang disiapkan istrinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari itu. Ia memutuskan untuk menjelajahi bagian terdalam hutan, area yang selama ini ia hindari karena jaraknya yang jauh dan reputasinya yang angker. Di sana pasti ada pohon besar yang kayunya mahal, pikir Pak Dudung. Ia tahu, jika ia berhasil membawa pulang kayu dari sana, hasil penjualannya bisa cukup untuk menghidupi keluarganya selama beberapa bulan. Istrinya sempat melarang, tetapi Pak Dudung meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah, melewati jalan setapak yang mulai diselimuti kabut pagi. Saat memasuki hutan, suasana terasa berbeda. Biasanya, burung-burung berkicau menyambut pagi, tetapi kali ini hutan terasa sunyi. Langkah kaki Pak Dudung terdengar jelas, menginjak daun-daun kering yang berserakan di tanah. Semakin jauh ia masuk, semakin pekat kabut yang menyelimuti. Udara pagi yang seharusnya segar kini terasa dingin menusuk kulit, meskipun ia mengenakan jaket tebal. Pak Dudung merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi ia tetap melangkah maju. Ia menepis rasa takut yang mulai merayap di hatinya dengan berpikir bahwa ini hanya sugesti. Aku sudah dewasa. Mana mungkin takut pada hutan seperti anak kecil? Gumamnya pelan sambil terus melangkah. Setelah berjalan selama beberapa jam, Pak Dudung akhirnya menemukan sebuah pohon yang luar biasa besar. Batangnya kokoh, kulitnya tampak tebal, dan daunnya rimbun menjulang tinggi ke langit. Ia hampir tidak percaya matanya. Pohon itu adalah jenis kayu jati tua, yang kayunya sangat mahal di pasaran. Pak Dudung merasa beruntung karena menemukan pohon itu. Ia segera mengeluarkan kampaknya, mengelap keringat di dahinya, dan memulai pekerjaannya. Namun, baru beberapa kali ayunan kampak, ia mendengar suara aneh. Suara itu seperti seseorang menangis lirih, tetapi terdengar samar-samar. Pak Dudung berhenti sejenak, menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia berpikir mungkin suara itu hanya berasal dari angin yang berhembus melalui celah-celah pohon. Ia melanjutkan pekerjaannya, tetapi suara tangisan itu semakin jelas. Kini terdengar seperti suara seorang wanita yang merintih kesakitan. Pak Dudung merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan bersenandung pelan, tetapi suara itu tidak hilang. Sebaliknya, suara itu semakin dekat, seolah-olah datang dari pohon yang sedang ia tebang. Pak Dudung berhenti lagi, kali ini dengan tangan gemetar. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah halusinasi karena kelelahan. Namun, saat ia mengamati pohon itu lebih dekat, ia merasa seperti melihat bayangan samar di permukaan batangnya. Bayangan itu menyerupai wajah manusia dengan ekspresi sedih yang menyayat hati. Pak Dudung terdiam, terpaku oleh rasa takut yang mulai menguasai dirinya.
Namun, kebutuhan akan kayu dari pohon itu membuatnya menguatkan tekad dan kembali mengayunkan kampaknya. Ketika kampaknya kembali diayunkan, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan keras yang menggema di seluruh hutan. Pak Dudung tersentak mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Ia memandang ke sekeliling, tetapi hanya melihat bayangan-bayangan kabur yang bergerak cepat di antara pepohonan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Namun, ia merasa tidak sendiri. Pak Dudung mencoba menenangkan dirinya dengan membaca doa. Tetapi getaran di tangannya menunjukkan bahwa ia tidak mampu sepenuhnya mengatasi rasa takut yang semakin melingkupinya. Tiba-tiba, dari batang pohon yang sudah terluka oleh kampaknya, muncul aliran cairan merah pekat seperti darah. Mata Pak Dudung membelalak. Ia terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Cairan itu mengalir perlahan ke tanah, mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. "Ini tidak mungkin," bisiknya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun, bau anyir itu terlalu nyata, dan pemandangan itu membuatnya ingin lari sejauh mungkin. Meski demikian, Pak Dudung tetap berdiri di tempatnya, kakinya seperti terpaku ke tanah. Di tengah ketegangan itu, terdengar suara tawa lembut yang memecah keheningan. Suara itu terdengar dari segala arah, membuat sulit bagi Pak Dudung untuk menentukan asalnya. Tawa itu perlahan berubah menjadi suara menyeramkan yang menyerupai tangisan dan geraman sekaligus. "Kau telah melukai rumahku," kata sebuah suara berat yang tiba-tiba terdengar jelas. Pak Dudung memandang sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa seperti sedang berada di tengah mimpi buruk yang tak berujung. Bayangan besar mulai muncul di hadapannya. Sosok itu tinggi, hitam legam, dengan mata merah menyala. Sosok itu berdiri di atas pohon yang baru saja ditebang Pak Dudung. "Kenapa kau datang ke sini? Kenapa kau menghancurkan pohon ini?" tanya makhluk itu dengan suara yang menggema. Pak Dudung merasa tubuhnya lumpuh oleh rasa takut. Ia mencoba menjawab, tetapi mulutnya terasa kaku. Akhirnya, ia hanya bisa menggeleng lemah, air mata mulai mengalir di pipinya. Makhluk itu mendekat, setiap langkahnya mengguncang tanah di bawahnya. "Manusia serakah," katanya dengan nada mencemooh. "Kau selalu mengambil tanpa izin, merusak tanpa memikirkan konsekuensi." Pak Dudung merasa seperti tenggelam dalam gelombang penyesalan yang mendalam. Ia sadar, keputusannya untuk menebang pohon ini tanpa memikirkan akibatnya telah membawanya ke dalam situasi yang mengerikan. Dengan suara bergetar, ia mencoba meminta maaf. "Aku tidak tahu. Aku hanya mencari kayu untuk keluargaku," katanya sambil menundukkan kepala. Namun, makhluk itu tidak menunjukkan belas kasihan. "Keluarlah dari tempat ini," katanya dingin. "Tapi ingat, jejakmu akan selalu kami awasi." Setelah suara itu lenyap, suasana hutan kembali sunyi. Namun, rasa takut yang mencengkeram hati Pak Dudung belum hilang. Ia bergegas mengemasi alat-alatnya dan mencoba meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Meski tubuhnya lelah, langkah-langkahnya penuh kepanikan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa tidak ada makhluk yang mengejarnya. Namun, setiap kali ia menoleh, ia merasa bayangan hitam itu terus mengikuti di kejauhan. Kabut yang semakin tebal membuat perjalanan keluar hutan menjadi lebih sulit. Pak Dudung merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa ujung,
meskipun ia sudah hafal jalur-jalur di hutan itu. Saat berjalan semakin dalam, suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini, suara itu seperti bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. "Kembali, jangan pernah kembali," kata suara itu berulang-ulang. Pak Dudung memegang erat kampaknya, meskipun ia tahu senjata itu tidak akan banyak berguna melawan hal-hal gaib. Dalam hati, ia terus berdoa, memohon perlindungan dari Tuhan. Namun, bisikan itu semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi jeritan yang membuat telinganya berdengung. Pak Dudung terjatuh ke tanah, menutup telinganya dengan kedua tangan. "Hentikan! Aku mohon hentikan!" teriaknya dengan mata terpejam. Ketika ia membuka matanya, suasana hutan berubah. Pohon-pohon yang sebelumnya terlihat kokoh kini tampak layu dan mati, seolah-olah kehidupan telah meninggalkan tempat itu. Langit yang sebelumnya gelap oleh kabut kini berubah menjadi merah darah. Pak Dudung merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh keputusasaan dan kegelapan. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya terasa lemas. Di kejauhan, ia melihat bayangan sosok hitam besar yang mendekat perlahan. Makhluk itu tidak berkata apa-apa, tetapi tatapan mata merahnya cukup untuk membuat Pak Dudung merasa nyawanya terancam. Dengan sisa tenaga, Pak Dudung berlari sekuat tenaga. Ia tidak peduli lagi ke arah mana ia berlari, yang penting ia menjauh dari sosok itu. Namun, seberapapun cepat ia berlari, ia merasa seperti tidak pernah bergerak jauh. Hutan itu seolah-olah menahannya, menjebaknya dalam lingkaran tanpa akhir. "Tolong! Ada yang tolong aku!" teriaknya putus asa. Namun, tidak ada yang menjawab. Ia hanya ditemani oleh suara langkah kakinya sendiri dan napasnya yang tersengal-sengal. Akhirnya, setelah berlari tanpa arah, Pak Dudung menemukan sebuah cahaya di kejauhan. Ia merasa lega, berpikir bahwa cahaya itu mungkin adalah jalan keluar dari hutan ini. Dengan penuh harapan, ia berlari menuju cahaya tersebut. Namun, semakin dekat ia mendekat, semakin ia menyadari bahwa cahaya itu bukanlah jalan keluar. Cahaya itu berasal dari api unggun besar yang dikelilingi oleh sosok-sosok bayangan. Mereka tampak seperti manusia, tetapi wajah mereka tidak memiliki mata, hidung, atau mulut. Hanya permukaan datar yang kosong. Pak Dudung berhenti di tempat, tubuhnya bergetar hebat. Ia menyadari bahwa ia telah masuk lebih jauh ke dalam dunia yang tidak seharusnya ia ganggu. Ketika Pak Dudung berdiri mematung, salah satu sosok tanpa wajah itu berbalik menghadapnya. Meski tidak memiliki mata, tatapan sosok itu terasa seperti belati yang menembus jiwanya. Tubuh Pak Dudung gemetar, dan ia merasa sulit untuk bernapas. Tiba-tiba, sosok itu mengulurkan tangan panjangnya, jari-jarinya kurus dan berwarna hitam kelam, seakan-akan terbakar. "Manusia serakah." Suara dalam nada yang berat terdengar lagi, namun kali ini keluar dari salah satu sosok di depan api unggun. Pak Dudung tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa mundur perlahan, tetapi setiap langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan kakinya. "Kau tidak diinginkan di sini. Semua langkahmu membawa kehancuran," kata suara itu lagi, membuat telinganya berdenging. Pak Dudung berusaha menggerakkan tubuhnya untuk lari, tetapi rasanya seperti tertambat di tempat. Api unggun di depan semakin membesar, menyulut bayangan-bayangan sosok itu untuk menari di udara. Pak Dudung melihat pohon-pohon di sekitarnya seakan bergerak, mendekat, dan menutup jalan keluar. "Kembalikan apa yang telah kau ambil," jerit salah satu sosok,
kali ini dengan nada marah yang menggema di seluruh penjuru hutan. Suara itu membuat Pak Dudung menjatuhkan kampaknya ke tanah. Ia ingin berbicara, meminta maaf, tetapi lidahnya terasa keluh. Suara berat itu kembali berkata, kau tahu tempat ini adalah milik kami, namun kau tetap datang. Kau menebas, merusak, tanpa izin. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa pergi begitu saja? Dalam keterpakuannya, Pak Dudung merasa ada sesuatu yang menyentuh punggungnya. Sentuhan itu dingin dan tajam, seperti tangan yang terbuat dari es. Ia menoleh perlahan, dan matanya membelalak ketika melihat sebuah wajah melayang di udara. Wajah itu penuh luka, dengan mata kosong yang meneteskan cairan hitam. Wajah itu tersenyum lebar, tetapi senyum itu jauh dari ramah. Apa kau pikir kau akan lolos begitu saja, manusia? Tanya wajah itu dengan suara yang terdengar seperti serpihan kaca yang saling bergesekan. Pak Dudung tersentak, mencoba menjauh, tetapi bayangan wajah itu mengikutinya, bergerak lebih cepat dari langkahnya. Kembalikan pohon itu atau tinggalkan sesuatu yang berharga sebagai gantinya. Desak wajah itu dengan nada yang dingin. Pak Dudung kini sepenuhnya tenggelam dalam rasa takut. Tubuhnya basah oleh keringat, meski suhu di sekeliling terasa seperti membeku. Ia mulai menangis, suaranya pecah karena ketakutan. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin mencari kayu untuk keluargaku. Katanya dengan suara yang tersendat-sendat. Tapi suara-suara di sekelilingnya menertawakan pernyataan itu, seolah-olah tidak ada yang percaya padanya. Keluargamu? Ujar salah satu sosok sambil melangkah maju. Apa kau pikir alasan itu cukup untuk menghapus dosa-dosamu di sini? Pak Dudung menundukkan kepalanya, tidak mampu menjawab. Ia merasa dirinya benar-benar tidak berdaya. Sosok itu mendekat, dan tangan hitamnya menyentuh dahi Pak Dudung. Dalam sekejap, ia merasakan kilatan-kilatan ingatan yang aneh, seperti dipaksa melihat kembali kesalahan-kesalahannya selama hidup. Dalam kilatan itu, Pak Dudung melihat dirinya sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Ia melihat pohon-pohon yang ia tebang selama bertahun-tahun, makhluk-makhluk kecil yang hidup di sana yang kehilangan rumahnya karena ulahnya. Ia melihat wajah anak-anaknya yang polos, tetapi di sisi lain juga wajah-wajah penuh dendam dari hutan ini. Kilatan itu berhenti, dan ia tersadar kembali di tengah hutan yang kini semakin gelap. Kami tidak akan mengambil nyawamu hari ini. Suara berat itu kembali terdengar. Tapi kami akan memberimu peringatan. Jangan pernah kembali, atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Pak Dudung terjatuh ke tanah, tubuhnya terasa lemah, dan rasa bersalah menghantui pikirannya. Suara-suara itu perlahan memudar, meninggalkan hutan dalam keheningan yang menyeramkan. Setelah suara-suara itu menghilang, Pak Dudung berusaha mengumpulkan tenaga untuk berdiri. Namun, tubuhnya terasa lemah, dan lututnya masih gemetar. Ia menoleh ke sekeliling, berusaha mencari jalan keluar dari kegelapan yang kini menyelimuti hutan. Pohon-pohon yang tadi terlihat seperti mendekat kini tampak menjauh, menciptakan ruang kosong yang dingin dan sunyi. Dengan sisa tenaga, ia menyeret kakinya, melangkah perlahan di tengah kabut yang semakin pekat. Namun, setiap langkahnya terasa seperti menembus dinding tebal yang tak terlihat. Rasa takut kembali menghantamnya ketika ia mendengar langkah kaki lain yang mengikutinya dari belakang. Pak Dudung menoleh cepat, tetapi tidak ada apapun di sana. Hanya bayangannya sendiri yang memanjang di tanah akibat cahaya redup dari langit merah yang menyeramkan. Di tengah perjalanannya, Pak Dudung menemukan jalan setapak kecil yang tampaknya menuju keluar dari hutan. Meski tidak yakin,
ia merasa tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Ia berjalan dengan hati-hati, sambil terus berdoa agar Tuhan membimbingnya keluar dari tempat ini. Namun, setiap langkah terasa semakin berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menariknya ke bawah. Pak Dudung menundukkan pandangannya dan terkejut melihat akar-akar pohon mulai melilit kakinya. Akar-akar itu bergerak perlahan, seperti ular yang hidup, mencoba menariknya kembali ke dalam tanah. Ia berusaha melepaskan diri, mencabut akar-akar itu satu persatu dengan tangannya yang gemetar. "Tolong, aku hanya ingin pulang," teriaknya, tetapi suaranya menggema tanpa jawaban. Akhirnya, setelah berjuang dengan sisa tenaga, Pak Dudung berhasil membebaskan dirinya. Ia berlari tanpa henti, mengikuti jalan setapak itu meski napasnya sudah tersengal-sengal. Namun, setiap kali ia merasa semakin dekat dengan ujung jalan, suara-suara di sekelilingnya kembali terdengar. Kali ini suara itu berbentuk tawa kecil, seperti anak-anak yang bermain, tetapi nada mereka penuh ejekan. "Kau pikir bisa lari? Tidak ada yang benar-benar pergi dari sini," kata sebuah suara dengan nada mengancam. Pak Dudung memejamkan mata, mencoba menutup telinganya dengan tangan, tetapi suara itu semakin menusuk masuk ke dalam pikirannya. Ia merasa kepalanya hampir meledak, tetapi tetap memaksakan langkahnya ke depan. Tiba-tiba, Pak Dudung melihat sinar terang di kejauhan. Kali ini, sinar itu tidak seperti api unggun yang menyeramkan, tetapi cahaya lembut seperti sinar matahari. Hatinya melompat penuh harapan, dan ia mempercepat langkahnya. Saat mendekat, cahaya itu semakin besar, seperti pintu keluar dari dunia kegelapan ini. Namun, sebelum ia mencapai cahaya tersebut, sosok tinggi hitam yang sebelumnya ia lihat tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu berdiri dengan tatapan mata merah yang menusuk, menghalangi jalannya. "Kau bisa pergi, tetapi jangan lupa peringatan kami," kata sosok itu. "Setiap langkahmu di dunia ini akan selalu diawasi. Hati-hati dengan keserakahanmu." Pak Dudung hanya bisa mengangguk ketakutan, sebelum sosok itu menghilang, menyatu dengan kabut yang mulai memudar. Ketika Pak Dudung akhirnya melangkah melewati cahaya itu, ia menemukan dirinya kembali di jalan setapak yang familiar di dekat desa. Langit telah berubah menjadi cerah, dan suara burung-burung kembali terdengar. Namun, tubuhnya terasa sangat lelah, dan pikirannya penuh dengan penyesalan. Ia berjalan pulang dengan langkah gontai, menahan air mata yang hampir tumpah. Sesampainya di rumah, istrinya langsung memeluknya dengan penuh kekhawatiran. Pak Dudung tidak berkata apa-apa, hanya memeluk erat keluarganya. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Namun, malam itu, ketika ia mencoba tidur, ia terus mendengar bisikan halus di telinganya, "Kami akan selalu mengawasimu." Dengan rasa takut yang tak kunjung hilang, Pak Dudung menyadari bahwa pengalaman di hutan angker itu telah meninggalkan bekas yang tidak akan pernah ia lupakan.